Dan isi dari chat itu sampai 2 kali dikopas-kopas. Kalau Anda sebagai kontak darurat, nanti akan gue berikan solusi dan tipsnya bagaimana mengatasi DC-DC yang kayak gini, yang suka nyuruh-nyuruh orang lain yang bukan bersangkutan untuk menagih utang. Ini DC-nya tidak mampu, tidak becus dalam menagih utang pinjaman online. Kalau DC-DC yang males, yang tidak becus menagih utang kepada nasabahnya, ini dari pihak perusahaannya pecat aja orang kayak gini ya. Dia tidak becus tapi mengandalkan kontak darurat dan menyebarkan data diri dari nasabah. Pecat saja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Video ini membahas ada beberapa pinjol legal. Nasabah terlambat 1 hari pembayaran, tapi DC-nya sudah nagih di kontak darurat dan bakal sudah nagih di luar kontak darurat. Waduh, ini kacau banget ya bro. Nanti akan gue kumpulkan, dan ini hasil dari rekapan gue dari anggota grup Telegram gue. Dia banyak nge-share tentang DC pinjaman online legal nagih keluar kontak darurat dan juga nagih di kontak darurat, padahal nasabah baru gagal bayar cuman 1 hari. Bagaimana solusinya dan bagaimana informasi lebih lanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Video ini akan membahas dan gua akan mengumpulkan ada beberapa aplikasi pinjaman online legal OJK nagih di kontak darurat. Padahal nasabah baru terlambat 1 hari tapi DC-nya sudah nagih di kontak darurat. Dan bahkan juga ada pinjaman-pinjaman online legal OJK, mereka nagihnya di luar kontak darurat. Apakah boleh DC dari pinjaman online legal OJK menagih di kontak darurat? Jawabannya adalah tidak boleh. OJK juga mengatakan, pastikan kalian meminjam di pinjol legal. Pinjol-pinjol DC-nya yang menagih di kontak darurat bahwa itu adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Itu kata OJK. Namun di sini ada pinjol legal tapi nagihnya di kontak darurat. Berarti kan dia nagihnya itu bergaya pinjol ilegal. Dan bagaimana nanti untuk mengatasi dan solusinya itu bagaimana cara menghadapinya. Dan di dalam video ini juga nanti akan gue tampilkan daftar-daftar dan juga bukti-buktinya. Ada kumpulan aplikasi pinjol legal OJK nagih di kontak darurat padahal baru terlambat 1 hari. Dan bukti-bukti ini adalah hasil rekapan gua yang di dalam grup Telegram gua. Ada beberapa member anggota grup Telegram gua, dia menginformasikan bahwasanya dia terlambat 1 hari tapi DC-nya sudah nagih di kontak darurat. Dan hasil itu gua rekap, dan pada video ini nanti akan gua tampilkan beberapa bukti-buktinya yang ada di sini. Oke, langsung saja gue akan berikan buktinya dan sekaligus gue akan bacakan informasinya mengenai gagal bayar di pinjaman online legal OJK namun DC-nya menagih di kontak darurat. Di sini ada salah satu anggota grup Telegram gue, dia menginformasikan di dalam grup Telegram gue, dia mengirimkan sebuah screenshot. Dalam screenshot ini ternyata isi tagihan dari nasabah. Dalam caption aduannya, nasabah ini ataupun anggota grup Telegram gua, dia menginformasikan seperti ini. Info terbaru ya Gan, baru telat 1 hari. APK pinjamnya udah di-share ke kondar ataupun kontak darurat. Kalian yang galbe pinjamnya gimana? Masukannya makasih. Itu informasi yang diberikan oleh anggota grup Telegram gua, dan dia memiliki keterlambatan di sana. Namun desanya sudah nagih di kontak darurat. Padahal nasabah baru terlambat 1 hari. Dan kita bisa perhatikan isi dari screenshotnya seperti apa ya. Kita lihat isi screenshotannya. Di sana isi screenshotan gambarnya, yaitu gua akan bacakan isinya.
tolong disampaikan kepada beliau di sini, yaitu dengan poster dengan nama Pinjamyu. Dan isi dari poster tersebut gua akan bacakan. Perihal pemberitahuan tagihan yang sudah keterlambatan. Minta tolong Pak atau Ibu sampaikan kepada yang namanya tertera di bawah ini untuk segera membayarkan tagihannya di aplikasi Pinjamyu. Pinjamyu ini adalah aplikasi pinjol legal OJK. Berhubung sudah keterlambatan, kami tunggu tanggung jawabnya dan Anda didaftarkan sebagai kontak daruratnya di sistem kami. Di situ ada nama nasabah, nomor telepon, nama nasabah, dan juga alamat dari nasabah. Kalau sudah seperti ini namanya sebar data. Sebar data seperti ini kalian gak usah bayar lagi. Ini udah lunas. Ini sudah dilunaskan oleh DC-nya. Jadi kalian kalau sudah diperlakukan seperti ini, nggak usah lagi dibayar. Itu dari Pinjamyu ya. Dan lanjut lagi dari pinjol. Di sini akan buat tampilkan juga. Di sini ada lagi laporan dari anggota grup Telegram gua. Dia juga nge-share, yaitu dalam aduannya, captionnya yaitu bertulisan bantu sapu bang. Ya, gua sensor, nggak boleh kalau di YouTube pakai bahasa kasar, nggak boleh. Udah nyampe ke Kondar, ini adek gua udah di WA. Untung adenya yang kena Kondar ya. Untung adenya yang dijadikan Kondar dan adenya ini dapat pesan dari DC. Dan isi screenshotannya ataupun chat dari DC gua akan bacakan dan kalian bisa perhatikan. Selamat siang, karena Anda dicantumkan sebagai emergency kontak, kami mohon titip pesan kepada, ini yang disensor ini adalah nama nasabah. Tolong disampaikan kepada yang bersangkutan informasi di bawah ini dikhawatirkan tidak mau perihal tagihannya di aplikasi Bantu Saku. Pemberitahuan untuk segera melakukan pembayaran hari ini. Perlu Anda ketahui, pinjol dari Bantu Saku itu pinjolnya legal. Apakah ada di lapangannya? Pinjol dari Bantu Saku mereka belum ada di lapangannya. Nah, terus pinjol dari Pinjamyu apakah ada DC lapangannya? Tentu belum ada DC lapangannya. Dan gua akan melanjutkan kembali dari pesan DC menagih di kontak daruratnya, kata-katanya masih akan gue lanjutkan. Ini ada yang namanya dari Pinjamyu lagi ya. Pinjamyu masih menagih di kontak darurat dengan nasabah yang berbeda. Ya, dengan nasabah yang berbeda, ini aduannya dari ya usernya gue nggak akan sebutkan di dalam anggota grup Telegram gua. Dalam caption aduannya mereka mengatakan pinjam duit after 7 hari akhirnya menghubungi Kondar. Yang pertama tadi informasinya 1 hari terlambat membayar sudah keluar Kondar. Namun nasabah yang berbeda ini dia memiliki tunggakan 7 hari keterlambatan tapi DC-nya sudah menghubungi Kondar. Nggak usah dibayar. Kalau pinjol-pinjol legal nagihnya seperti ini, nggak usah dibayarkan lagi. Udah gagal bayar. Mereka juga nggak ada di lapangannya, bro. Dan selanjutnya lagi di sini dari member selanjutnya. Dalam caption aduannya di dalam grup Telegram Tools Pinjol mereka mengatakan juga, di mana isi laporannya itu dikirimkan sebuah screenshot isi chat DC dan juga di bawahnya caption aduan dari nasabah ataupun dari anggota grup Telegram gua. Dia mengatakan, Singa ID emang galak ya, wak. Belum telat, masih ada 1 hari udah menghubungi Kondar. Dari pinjol Singa ini, nasabah sudah terlambat membayar, tapi DC-nya menagih di kontak darurat. Ini tidak diperbolehkan, OTW galbay. Dalam chat DC di sini akan gue bacakan, yaitu selamat siang, perkenalkan kami dari pihak aplikasi Singa ID, mohon kerjasama Anda sebagai kontak darurat. Yang dicantumkan di sini mohon disampaikan kepada nama nasabah. Perihal tagihan yang belum dibayarkan sampai sekarang, bahkan beliau belum merespon kami sama sekali.
Mohon untuk disampaikan karena kami akan membuat laporan kejelasan data beliau, bahkan mungkin bisa saja kami membantu laporan terkait data diri beliau. Terima kasih. Dan isi dari chat itu sampai 2 kali dikopas-kopas. Kalau Anda sebagai kontak darurat, nanti akan gue berikan solusi dan tipsnya bagaimana mengatasi DC-DC yang kayak gini, yang suka nyuruh-nyuruh orang lain yang bukan bersangkutan untuk menagih utang. Ini DC-nya tidak mampu, tidak becus dalam menagih utang pinjaman online. Kalau DC-DC yang males, yang tidak becus menagih utang kepada nasabahnya, ini dari pihak perusahaannya pecat aja orang kayak gini ya. Dia tidak becus tapi mengandalkan kontak darurat dan menyebarkan data diri dari nasabah. Pecat saja ya. Dan bagi nasabah kalau sudah seperti ini ya nggak usah dibayar sekalian gitu. Dan selanjutnya di sini gua akan bacakan lagi. Dan apakah pinjol singa ini ada di desa lapangannya? Pinjol singa ini ada di desa lapangannya tapi berlaku di wilayah Jabodetabek. Ya ingat Jabodetabek. Kalau kalian menanyakan saya tinggal di Jawa Timur apakah di desa lapangannya? Ya berarti kalian tuh belum belum tahu apa itu Jabodetabek. Jabodetabek itu adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang gitu ya. Apakah termasuk di wilayah Jawa Timur? Ya tidak gitu. Karena kan Jabodetabek, masa nggak ngerti-ngerti ya. Terus lanjut lagi, di sini ada laporan anggota grup Telegram gua dan dia menginformasikan di dalam grup Telegram Tulus Pinjol dan isi pesannya seperti ini. Ini dari pinjol KP ataupun kredit pintar. Dalam isi aduannya, mereka mengatakan KP udah ke Kondar dan gua akan menunjukkan isi chat dari DC-nya seperti ini. Selamat pagi Pak atau Ibu, kami dari Kredit Pintar. Anda dicantumkan sebagai emergency kontak dari nasabah kami. Anda sampaikan atau tidak, kenapa belum bayarkan? Tolong info kembali penagihan langsung ke tempat tinggalnya jam 12.00 ini. Ini DC-DC yang males ya, DC-DC pinjaman online yang naginya kayak gini, males, tidak becus, tidak mampu dalam menagih utang kepada nasabahnya. Dari pihak perusahaan dari pinjol kredit pintar, apabila ada staf ataupun pegawainya ataupun petugasnya dalam penagihan utang, ada dari petugas yang melakukan seperti ini, pecat saja, pecat ya, nggak kepake pinjol-pinjol yang males dan tidak becus yang dalam menagih utang kepada nasabahnya, dan juga dia mau mendesak, menekan dan memperalat dari kontak darurat dan bahkan menyuruh. Ini tidak diperbolehkan. OJK juga bilang DC dari pinjaman online legal mereka tidak diperbolehkan lagi di kontak darurat. Tapi bagi teman-teman ataupun orang yang tidak berhutang namun ditagih, nanti akan memberikan solusi dan tipsnya bagaimana cara menghadapinya. Dan teman-teman kalau sudah seperti itu nggak usah dibayar ya. Dan sini lanjut lagi, laporan langsung dari anggota grup Telegram gua dengan orang yang berbeda lagi. Dia mengatakan laporannya seperti ini. Ya, isi dari caption laporannya seperti ini. Pinjam duit baru telat 1 hari udah ke Kondar. BTW Kondar aku nomor keduaku. Nah jadi nasabah ini ataupun anggota grup Telegram gua ini, dia ternyata kontak daruratnya ini adalah nomor dia sendiri, bukan orang lain. Wah ini aman banget ya. Ini kreatif sekali nih. Ya, jadi teman-teman boleh contohkan seperti itu. Dalam isi chat DC di sini akan gue bacakan. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai emergency kontak oleh nama nasabah disensor. Mohon maaf mengganggu waktunya, minta tolong kepada Bapak atau Ibu untuk menyampaikan pesan ini kepada nama nasabah disensor. Dikarenakan yang bersangkutan sudah tanda tangan elektronik terkait verifikasi perjanjian yang bersangkutan di aplikasi pinjam duit. Kami sudah mencoba menghubungi tetapi kurangnya niat dan kurangnya itikat dari beliau. Sudah keterlambatan agar segera menyelesaikan kewajibannya di pinjam duit. Minimal perpanjang dahulu saja agar denda tidak berjalan dan kredit skor bagus. Terima kasih pinjam duit. Itu dari pinjam duit. Biasanya nggak mampu untuk menagih utang, nggak becus menagih utang kepada nasabahnya, tapi dia becusnya mampunya ya mengganggu, meneror dan mempermalukan nasabah, mengganggu aktivitas kontak darurat
ataupun nomor orang yang tidak berhutang, ataupun nomor orang yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan pinjaman online tersebut. Ya, kontak darurat tidak minjem tapi ditagih. Kalau sudah seperti ini, maki-maki saja bro DC-nya bro. Anda sebagai kontak darurat berhak itu ya. Maki-maki saja biar dia tahu rasa. Kalau dia mampu menagih utang, silakan tagih sama nasabahnya. Bisa datengin. Kalau misalkan nasabahnya tidak menjawab pesannya, silakan datengin bro. Kalau nggak mampu menagih utang kepada nasabahnya ataupun orang yang tidak bersangkutan ya, silakan saja Anda mengundurkan diri dari DC, dari pihak-pihak pinjaman online legal untuk menjaga nama baik Anda. Segera pecat petugas penagihan yang bergaya seperti ini. Buat teman-teman kalau sudah seperti ini yang nggak usah dibayar, Anda sudah dipermalukan, data Anda sudah disebar, mereka juga sudah melanggar kesepakatan pada waktu kalian akad kredit. Ya, mereka sudah melanggar, yaitu menagih di kontak darurat. Dan lanjut lagi di sini, ya, gua akan bacakan berikutnya. Dari anggota grup Telegram gua dengan nasabah yang berbeda, dia mengirimkan sebuah laporannya seperti ini. Kalian bisa baca dan kalian bisa simak, perhatikan ini baik-baik. Isi laporan yaitu, entah ini dari Rucep apa bukan. Hari ini yang WA aku, Uku, Rucep sama Watas. Yang besok mau Jepo. Nah, di sini ternyata ya gua akan bacakan isi laporannya seperti ini. Isi dari chat DC seperti ini. Informasi penagihan langsung, nama nasabah, nomor telepon nasabah, dan di situ adalah perihalnya peringatan terakhir. Wih, berangkat. Dari kemarin peringatan terakhir, peringatan akhir, dan seterusnya begitu. Sampai kapan peringatan akhirnya nggak datang-datang gitu. Dan waktu 19.00 hari ini, Anda di sini sebagai peminjam yang sah. Jadi tim kami lagi nagih deket tinggal. Mereka menggunakan kata-kata seperti ini yang membuat Anda takut pastinya. Jadi tim kami lagi nagih dekat tinggal Anda sekarang. Informasikan bahwa tim kami dari pinjaman dana online yang telat sudah berada di daerah Anda. Bahkan sampai sekarang ini ya DC-nya nggak datang. Inilah cara mereka menagih utang dengan cara ngibulin nasabah, ngebohongin nasabah dan memberikan informasi palsu. Ya, sebenarnya fungsi dari dia gunakan ini adalah hanya untuk menakuti kalian saja. Ya kalau kalian nggak ngerti, nggak paham ya paling takut. Oh iya dia bentar tidak nyampe. Oh iya bentar aja datang gitu bro. Dan selanjutnya adalah dalam beberapa jam ke depan Tim kami konfirmasi langsung ke pihak keluarga di tempat rekan kerja. Tolong segera bayarkan tagihan Anda sekarang. Kalian cukup bilang aja, balas pesan desanya, bodoh amat, gua galbay lu pinjol gitu. Ya, lu mau nagih 1.000 apapun cat lu, gua akan blokir dan gua galbaikan. Mendingan keras kayak gitu sekalian ya bro. Dan selanjutnya di sini dari aduan anggota grup Telegram gua, ya. Di sini dengan nasabah yang sama pada sebelum tadi gue bacakan. Isi aduannya seperti ini. Ini Rucep setelah 2 hari diem. Hari ini ada lagi. Dan selanjutnya di sini, dan dari sini adalah dari pinjol Rucep. Ya, di sini akan bahas tentang pinjol Rucep nagihnya nih, kocak nih ya. Isi laporan dari anggota grup Telegram gua, dia mengatakan dan dia menginformasikan di dalam grup Telegram gua seperti ini. Dengan disertai dengan screenshot chat DC. Rucep berisik banget, anjir lah. Kayak gitu. Dan seterusnya kita akan bacakan dan kita akan lihat isi chat DC-nya seperti apa. Kami nggak butuh denda Anda. Kalau bisa bayarkan sekarang, saya hapus semua dendanya. Asal dibayarkan sekarang. Woi, minta pembayaran dengan cara ngancam. Nggak usah dibayar kalau udah kayak gini. Lanjut lagi. Diam seperti ini nggak akan buat tagihan Anda lunas. Kontak darurat Anda akan dihubungi secara berskala. Wow, DC dari pinjol Rucep ngancam nasabah bahwa DC-nya akan menghubungi kontak darurat secara berkala. Nah, Rucep
DC-nya kalau nagih sama orang yang tidak memiliki utang ataupun tidak orang yang bukan bersangkutan, apakah dia akan mendapatkan dana pembayaran? Tentu jawabannya tidak, Panjul ya. Dan seterusnya di sini akan gue bacakan lagi. Ya, di situ disertai dengan alamat sesuai KTP dan lain-lainnya. Dan di sini akan gue garis bawahi, kita balik lagi, yaitu dia mengatakan kontak darurat Anda akan dihubungi secara berskala jika sikap dan respon Anda seperti ini. Bodoh amat, balas saya kayak gitu bro. Bodoh amat, lu mau hubungi 1000 kali pun kepada kontak darurat itu akan membuang waktunya si DC. Dia nagih terus menerus kepada kontak darurat, ya dia capek sendiri bro. Waktu dia sudah habis untuk nagih di kontak darurat. Teman-teman kalau sudah seperti ini dari ucap nggak usah dibayar, dan mereka juga nggak ada desa lapangannya bro. Dengan cara kalian gagal bayar, mereka akan kehilangan pekerjaannya, yaitu dengan cara mereka bakalan dipecat kalau dia tidak mencapai target, dan bahkan tidak dapat komisi, bonus, dan bahkan dia akan dapat makian, hinaan dari atasannya. Bagaimana itu tahu? Silakan cek video gua, yaitu tentang ngider DC pinjol membocorkan poin penting. Ya, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan tentang DC pinjaman online legal menagih utang kepada nasabah di kontak darurat. Padahal nasabah baru terlambat membayar 1 hari. Kalau sudah seperti itu, silakan kalian sebagai nasabahnya gagal bayar dan tekadkan memang kalian gagal bayar dan memang udah nggak usah lagi memang ini merespon chat DC-DC dari pinjaman online legal. Dan sini gua akan memberikan solusi dan juga tipsnya bagi teman-teman kalian nggak ditagih, kalian nggak berhutang tapi ditagih, nomor kalian di kontak darurat tapi kena diganggu. Itu bagaimana cara ngatasin dan solusinya bagaimana? Di sini akan gue berikan solusi dan tipsnya. Tolong diperhatikan dan tolong dengarkan dan share video ini sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian, ataupun kalian bisa beritahu saudara, teman, ataupun rekan kerja dan sekitarnya. Ketika Anda tidak berhutang namun ditagih oleh pihak pinjol, ketika nomor Anda dijadikan kontak darurat dan berujung aktivitas kalian terganggu dengan penagihan dari DC pinjol. Kalau Anda diperlakukan seperti itu, silakan kalian bacotin aja, omelin tuh DC-nya. Kalau Anda omelin, biar dia sadar bahwa dia siapa dan kita siapa. Dan yang kedua, silakan blokir nomor DC tersebut, jangan direspon. Jadi ada 2 opsi, silakan kalian bisa ladeni dengan cara kalian omelin, ataupun kalian bisa memblokir nomor DC tersebut. Nomor chat dari DC kalian blokir tanpa harus membuka pesannya. Blokir, dan selesai. Dan kalian sebagai kontak darurat tidak bisa menyalahkan ataupun mengomeli kepada orang yang memiliki utang tersebut. Ya, maklum saja, mungkin dia tidak tahu karena Anda sebagai teman dekat, lalu mereka ngerasa lu adalah teman dekat gua dan gua akan jadikan kontak emergensi. Dan si nasabahnya ini juga tidak akan tahu kalau ada dampak buruknya bagi si kondar. Yaitu apa dampak buruknya? Sering ditagih terus-menerus ataupun diganggu aktivitasnya oleh DC. Jadi bagi teman-teman yang kontak darurat, jangan merasa kalian itu ya punya masalah atau punya urusan dengan orang sebagai peminjam. Dan kalian nggak bisa marah sama orang yang memiliki utang tersebut. Yang kalian marahi adalah DC-nya bro. Mereka sudah melanggar aturan dari OJK, yaitu DC dari pinjaman online legal tidak boleh nagih di kontak darurat. Ya, apalagi DC-nya belum datang ke rumah nasabah.
Rumah nasabahnya masih valid, alamat lokasi nasabah masih valid, tapi DC-nya ini nagihnya di kontak darurat. Ini mereka sudah nggak taat dengan aturan. Kalau DC dari pinjaman online sudah tidak taat dengan aturan, Anda sebagai kontak darurat silakan saja omeli itu DC-DC-nya, bukan omeli dari nasabahnya. Di sini gue tidak membela dari nasabahnya, tapi untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman yang belum mengerti dalam dunia perpinjolan. Oleh karena itu, teman-teman stop berantem masalah dari nomor gue jadikan kontak darurat, tapi gue bukan peminjam. Jangan seperti itu. Ya, kalian kalau misalkan merasa terganggu aktivitasnya dengan ulah DC yang nagih di nomor Anda, silakan saja kalian omel itu DC dan blokir nomornya. Bagi teman-teman sebagai nasabah, nggak usah takut dan nggak usah malu. Bahwasanya pinjol-pinjol di Indonesia ini nagihnya seperti itu. Nggak mandang dia ilegal, dia nggak mandang dia legal, ya sama saja nagih seperti itu. Mereka itu legal itu cuman bajunya doang. Bajunya doang itu resmi, tapi isinya ya enggak seperti kayak legal gitu kan. Dan banyak sekali ya masyarakat yang terlambat membayar di pinjol legal diperlakukan seperti itu, layaknya dari pinjol ilegal. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Galbay, salam Galbay, dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.